jadi bagaimana ini Yesus. Elia meluruskan? Tuhan Yesus itu dibaptis, baptisan Kristus dengan baptisan kita tuh beda, Pak. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus dibaptis karena dia jadi teladan, kamu salah. Kenapa? Dan kerendahan hati, ya, bahwa semua karya yang sudah Yesus lakukan itu menunjukkan bahwa dia itu rendah hati gitu. Salah, bukan gitu. Nah, jadi bagaimana ini Yesus. Elia meluruskan? Tuhan Yesus itu dibaptis, baptisan Kristus dengan baptisan kita tuh beda, Pak. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus dibaptis karena dia jadi teladan, kamu salah. Kenapa? Yesus itu tidak dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus itu dibaptis oleh baptisan Yohanes yang tujuannya untuk menyatakan Kristus bagi Israel, bukan untuk pertobatan. Karena Yesus itu tidak bersalah. Ya, jadi jangan gini loh. Jangan kita itu melakukan apa yang diperintahkan Kristus, bukan apa yang dilakukan oleh Kristus. Nah, masalah doa Bapa kami, saya rasa tidak ada yang salah dengan pendapat Bapak. Saya menerima itu. Dia teladan kita berdoa kepada Bapa, karena Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa mintalah di dalam namaku, ya kan? Gitu. Tapi kalau saya katakan kecenderungan argumentasi yang bawa Bapak itu biasanya dipakai oleh orang yang mengatakan Yesus adalah Bapa. Nah, apakah Bapak percaya Yesus adalah Bapa? Nah, itu karena begini, ketika saya meyakini ini bahwa percaya dulu atau tidak? ya, justru di situ kebingungan saya, makanya saya minta pencerahan. Nggak apa-apa, meskipun mungkin saya lebih tua. Jadi begini, Delia, mohon maaf ya, supaya saya tidak galau begitu ya pada malam ini. Ini juga kesempatan baik bagi saya untuk meneguhkan iman bahwa dalam keyakinan saya bahwa ketika Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, Dia adalah segala-galanya, begitu ya. Artinya ketika Dia mati, bangkit, meskipun itu adalah nubuatan, bagi saya itu adalah teladan karena dia mencintai kita, karena dia membuktikan, karena saya mencintai umatku dan para pengikutku. Ini buktinya, saya mengorbankan diri saya untuk kalian supaya kalian bisa melihat begitu besar kasih saya terhadap kalian. Makanya di dalam pemahaman dan perenungan saya bahwa semua yang Yesus lakukan, kan orang sering bertanya, kok Tuhannya mati? Bagi saya kematian dia itu menunjukkan dan membuktikan bahwa dia itu betul-betul mencintai kita. Sama seperti kita orang tua, ketika kita mencintai anak kita, jiwa dan raga pun kita akan serahkan, kita akan pertaruhkan begitu. Nah, jadi singkat saja Pak, apakah Bapak percaya Yesus adalah Bapa? Jadi biar kita itu to the point gitu loh. Kalau masalah menurut saya jangan terlalu banyak menurut saya, harus dilandasi dengan paham teologi, karena penafsiran sendiri itu bisa keliru gitu loh. Jadi harus didasari dengan pemahaman teologi yang kuat, Pak. Saya begini bukan bermaksud saya meninggikan diri terhadap Anda ya, no ya Pak ya. Tapi ketika kita belajar, sama-sama belajar, saling membangun, kritik itu perlu. Seperti saya menerima kritik Anda, maka Anda pun harus menerima kritik saya. Jadi kalau Anda mengatakan kenapa Yesus mati ke gini, karena dia mencinta korban-korbannya, dia begitu mencintai kita. Anda juga harus menyiapkan argumentasi mengapa dia mencintai kita itu karena apa dulu. Apakah praktik pengorbanan itu hanya datang atau ide itu begitu muncul saat itu juga, atau memang karena sudah ada di adusi perjanjian lama, dan itu tidak mungkin bisa dijawab tanpa pemahaman teologi yang pasti dan benar. Itu perlu sekali. Nah, sekarang saya mau bertanya, apakah Bapak percaya Yesus itu adalah Bapa atau anak? Karena saya khawatir Bapak ini belum memahami Tritunggal. Kalau memang tidak memahami, saya akan bantu jelaskan. Ya, jadi begini, saya mohon maaf, saya harus menyampaikan latar belakang. Saya ini kan kebetulan lulusan filsafat ya, Elia. Nah, jadi saya juga tentulah doktrin gereja Tritunggal itu saya yakini ya, apalagi saya seorang Katolik kan begitu. Nah, jadi doktrin Tritunggal itu di gereja Katolik itu juga sebenarnya sudah sangat mapan begitu. Tetapi ketika saya membuat perenungan, misalnya ketika di ayat awal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya itu beroleh hidup yang kekal. Saya agak sulit
untuk membedakan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, jadi bukan berarti saya mau mengesampingkan tentang doktrin kekristenan. Poinnya di situ sulit. Anda belajar filsafat, tapi sulit untuk membedakan antara Bapa dan Roh Kudus. Karena memang filsafat tidak bisa menjangkau. Filsafat itu paling rendah kalau berbicara hikmatnya Allah. Itu tidak pernah, karena filsafat itu ranah dunia berpikir. Ya, Anda berpikir tentang apa yang Anda lihat, betul nggak? Ya kan? Jadi Anda menggunakan prinsip-prinsip yang rasional, Anda menggunakan rasio untuk memahami dia yang tidak mengenal rasio. Itu saya sebenarnya sudah salah. Makanya ketika ada orang menyerang kekristenan itu menggunakan filsafat, itu saya nggak ladeni. Kenapa? Filsafatmu itu belum lahir oleh bapak filsafatmu, si Thales itu di abad ke-6 sebelum Masehi. Si Salomo sudah memberikan hikmat mengenai hokmah di dalam Amsal, mengenai siapa Kristus yang sudah ada di dalam kekekalan bersama dengan Sang Bapa. Itu sudah ada. Jadi kamu jangan gunakan filsafat Yunani untuk menilai ketritunggalan Allah. Karena Agustinus dari Hippo itu sudah mengatakan bahwa Tritunggal sudah ada di Kejadian 1 ayat 1-3 yang notabene ada tahun 1500, 15 abad sebelum Masehi. Itu 7 abad sebelum adanya si Thales, bapak Yunani, filsafat Yunani itu. Ya. Jadi kalau tidak heran kalau Bapak kebingungan dengan Tritunggal meskipun Bapak mengakui filsafat, Anda sudah belajar filsafat dan lain-lain, tapi Anda tidak mengerti Tritunggal, itu tidak heran karena filsafat tidak akan sampai menjangkau ketritunggalan Allah. Tetapi ketritunggalan Allah hanya bisa dipahami melalui apa? Misterion, perenungan. Karena filsafat itu metode Anda berpikir, bukan kesimpulan. Ya. Nah, bagaimana itu tentang Tritunggal? Nah, saya jelaskan ya Pak, Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Di dalam Alkitab itu dengan konsisten, Alkitab itu mengajar kita bahwa Allah itu esa. Bereshit bara Elohim et hashamayim, Sema Israel. Sema itu artinya dengar, ya dengar. Ya. Sema Israel, Adonai Elohinu Adonai Ehad. Dengarlah Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu esa. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi perjanjian lama itu sudah mendeklarasikan dan memberi dekrit kepada kita bahwa Allah itu memang esa. Allah itu hanya satu. Tetapi Allah yang satu itu bagaimana? Oh, Allah yang satu itu ternyata dia memiliki firman dan roh. Makanya dalam Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Allah yang kemudian disebut Bapa dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Kemudian ayat 2, ada roh Allah. Ada roh Allah yang ternyata Roh Kudus. Ayub 33 ayat 6. Kemudian ayat ketiga, berfirmanlah ada jadi terang. Berfirman itu kata kerja, kata benarnya adalah firman. Berarti berfirmanlah Allah jadilah terang. Berarti dia bekerja menjadikan terang menggunakan apa? Firman. Karena itu verba, itu ada nominanya. Nominanya itu ya firman. Itu bukan adjektif seperti kata si Juma. Ya toh? Jadi Allah Sang Bapa bersama dengan firmannya atau akal budinya atau idenya, logosnya, logikanya sendiri, itulah Yesus, dan rohnya sendiri, itulah Roh Kudus. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3 ayat 16, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena Sang Bapa itu begitu mengasihi dunia ini, maka ia mengaruniakan idenya sendiri menjadi manusia, agar manusia itu diselamatkan oleh karena karya dan kasihnya di dalam firman-Nya itu. Jadi Sang Bapa itu mengasihi dunia ini. Sang Bapa yang tidak kelihatan itu mengasihi dunia ini dan mengeksekusi kasihnya itu ya melalui firman-Nya. Makanya dalam Yesaya itu dikatakan apa? Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan melakukan apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, firman itu yang keluar dari Bapa, itu disuruh Bapa untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki. Itulah Kristus. Makanya Yesus berkata apa yang ku kehendaki itu yang dikehendaki Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Yohanes mencatat, kehendak Bapa adalah percaya kepada Dia satu-satunya yang diutus. Siapa itu? Yesus Kristus. Jadi esensi Tritunggal itu nggak bisa dijangkau filsafat, tapi perenungan. Agustinus dari Hippo itu merenungkan kejadian itu, Pak. Karena di dalam kejadian pun kalau kita bisa melihat targum-targumnya orang Yahudi itu, misalnya ada Memra, ada Mal'ah Adonai,
Itu malah Adonai yang kemudian ketemu dengan Abraham, ketemu dengan Hagar. Kenapa disembah? Padahal ditulis malaikat Tuhan. Tapi dia disembah, bahkan disebut sebagai Tuhan, tapi tak menolak. Kenapa begitu? Nah, perjanjian lama itu masih bayang-bayang tentang misteri Allah itu. Perjanjian baru, misteri itu dinyatakan oleh Kristus melalui apa? Forma baptisan. Makanya Tuhan Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dalam namaku, dan Roh Kudus. Artinya apa? Baptislah mereka di dalam kepenuhan ilahi. Meteraikanlah mereka di dalam kepenuhan ilahi. Semua aspek yang dikenali sebagai ilahi, yaitu Sang Bapa kita, Putranya, yaitu firman-Nya yang olehnya kita mengenal Bapa kita, dan Roh-Nya yang memperbaharui hidup kita agar bisa bersatu dengan Bapa kita. Makanya Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus yang kuutus yang keluar dari Bapa akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus itu akan memberikan kesaksian mengenai Kristus, dan Kristus akan membenarkan kita di hadapan Bapa. Memang itu nggak bisa dijangkau filsafat. Makanya kalau ada sok-sokan orang ngomong-ngomong filsafat sama saya, lalu dia bahas-bahas tunggal apa segala macam tuh, aduh, filsafatmu itu baru lahir, nakku. Misteri Allah itu nggak bisa dijangkau dengan filsafat, itu nggak bisa. Apalagi orang-orang Barat, ya, karena mereka itu lebih kepada apa? Praktikal, ya toh? Eksekusi begini, ya nggak nyambung. Kalau Timur tuh perenungan, misterion. Gitu ya, luar biasa. Makasih banyak ya. Ya. Tuhan memberkati. Ada lagi yang mau dijawab, Pak? Jadi bingung padahal apa masih ada? Sebenarnya saya tidak bingung. Jadi begini, saya sangat meyakini doktrin itu karena ya saya setiap ke gereja tentu saya mengucapkan syahadat dan lain sebagainya. Tetapi yang saya ingin minta pendapat, karena saya kan sering mengamati juga ketika Delia menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dari teman-teman yang berkeyakinan lain. Delia itu kalau yang lain dia begitu lancar sekali ya, artinya tidak ada keraguan. Tetapi ketika ditanya Yesus berdoa kepada siapa, Delia itu agak tersentak sebentar begitu. Artinya seperti sedang mempersiapkan argumentasi begitu. Nah, saya ini kan hanya minta pencerahan saja. Oke, secara doktrin gereja saya tidak pernah sedikit pun meragukan tentang eksistensi Tuhan itu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu tidak saya ragukan. Maksud saya begini, kalau saya punya perspektif lain ketika saya menjadi seorang pengikut Kristus ya, ketika saya membaca tentang kesaksian hidupnya ya di dunia itu, misalnya dia menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang yang mati, mengampuni Maria Magdalena yang seharusnya dihukum rajam. Saya melihat bahwa semua karyanya itu sebenarnya dia mau memberi contoh, memberi teladan, termasuk kematiannya di kayu salib juga. Bagi saya adalah saya sangat meyakini Tuhan yang besar ini karena dia sudah membuktikan begitu bahwa dengan pengorbanan mati di kayu salib itu sudah paripurna, bahwa Tuhan itu sudah membuktikan ya, anaknya yang firman-Nya yang menjadi manusia itu sudah membuktikan bahwa dengan kematian di kayu salib, meskipun ada argumentasi lain misalnya tentang doktrin penumpahan darah dari bangsa Israel, tapi itu bukan berarti saya kesampingkan ya, DL yang enggak. Artinya saya percaya itu ya sebagai sebuah ajaran, sebagai sesuatu yang tidak bisa saya sangkal. Tetapi saya mau menambah, ada suplemen lain yang juga harus kita jelaskan, bahwa semua yang Yesus lakukan itu adalah teladan. Dia rela mati itu seperti saya punya anak. Karena begitu saya mencintai anak saya rela mengorbankan, mempertaruhkan nyawa saya, jiwa dan raga saya untuk sesuatu yang saya cintai. Nah, ini kan bukan berarti saya mengesampingkan tentang doktrin Tritunggal dan lain sebagainya. Saya menjelaskan dari perspektif yang berbeda saja. Ya, ada tambahan. Justru ketika saya menjawab Anda mengenai Tritunggal itu seperti apa, itu tidak ada keraguan bahwa memang Yesus berdoa kepada Bapa, karena kita mengerti Yesus itu siapa, Bapa itu siapa. Karena kalau tanpa pengertian ya kita kebingungan. Dan sorry kalau Bapak bilang seperti agak ragu, agak tersentak. Saya nggak tersentak, karena
Ibrani mencatat bahwa imam besar kita adalah imam yang juga turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, hanya saja dia tidak berdosa. Jadi Yesus berdoa, ya kita berdoa. Dia berdoa, dia makan, dia minum, dia tidur. Itu untuk membuktikan bahwa dia adalah manusia sejati, bukan manusia jadi-jadian. Iya, iya. Gitu loh. Jadi justru saya menjelaskan dari itu kayak gini loh. Karena saya takut Anda orang filsafat, jadi Anda masih punya cara berpikir yang menghalangi Anda. Saya nggak ngerti lah standar-standar kalian apa segala macam, entah filsafat apa yang pakai. Ya, begini deh, lihat satu aja lagi ya. Mohon maaf karena ini ada yang udah minta saya turun, jadi dengan kerendahan hati saya hanya begini. Kenapa saya tadi tertarik untuk bisa masuk di dalam bisa berkomunikasi? Ya pertama, saya tuh sering sekali nonton De Elia ini ya di medsos begitu ya, dan saya sangat mengagumi Anda. Artinya begini, kenapa saya tadi ungkapkan tentang ini, kan sebenarnya tidak harus juga di forum saya sampaikan, tapi hanya lewat sini saya bisa ngobrol dengan saudara Elia ini. Ketika Anda ditanya, misalnya tadi barusan ya, saya kan menyimak itu, kan Yesus itu berdoa, ya, kan Yesus itu Tuhan. Jadi Yesus itu berdoa kepada siapa? Anda itu, nah di situ dari pertanyaan-pertanyaan kritis, misalnya ketika ditanya misalnya Maria ibu Yesus itu, jadi apakah Maria itu menyembah anaknya? Anda itu sepertinya agak berbeda gitu ya, mimik wajah Anda, ekspresi Anda itu agak berbeda. Sepertinya Anda ya dalam ini saya gitu ya, dalam ketika saya mengamati gaya Anda, sepertinya Anda agak kebingungan begitu. Nah makanya saya ingin tidak ada kebingungan dalam hal itu, Pak. Nggak ada yang bingung. Ya, itu mungkin perasaan Anda. Ya mudah-mudahan saya salah. Mudah-mudahan saya salah. Memang salah, bukan mudah-mudahan, memang salah. Karena nggak ada kebingungan. Yesus berdoa kayak Maria menyembah, itu nggak ada. Karena memang Maria sembah Yesus, ya Yesus nggak tolak penyembahan Maria. Kan itu. Ya memang iya. Kan Tuhan Yesus bilang kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Masalah mereka terima atau enggak, ya silahkan. Yang penting dijawab dengan argumen, kan gitu. Iya. Nah itu peranannya ya di situ gitu loh. Jadi nggak ada yang ragu apa. Kalau saya ragu pun saya nggak mungkin mengajarkan yang saya ragukan juga, gitu kan? Iya. Baik, tetap semangat ya Elia ya. Tuhan memberkatimu selalu dan tetap teguh dalam pelayanan. Terima kasih. Iya, ya. Thank you.